Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 rumah di Tarakan terbakar dan 2 lainnya terdampak. Sejauh ini penyebab pasti munculnya kobaran belum diketahui. Banjir yang merendam rumah warga di Bengkuring dan Gunung Lingai, Samarinda belum juga surut. Ratusan disabilitas di Kabupaten Berau unjuk kemampuan melalui Paralimpik yang mempertandingkan 6 cabur khusus disabilitas. Nasib para pelaku usaha kecil seperti ini kebanyakan bergantung kepada tambahan modal yang kerap kali harus dipenuhi melalui utang dengan bunga tinggi. Untuk membantu mereka, pemerintah menyiapkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga yang rendah. Agar penyaluran program kredit usaha rakyat berjalan dengan aman dan lancar, Pemprov Kaltim akan menggandeng 7 perguruan tinggi. Ketujuh perguruan tinggi yang bekerja sama memiliki tugas ikut membantu memonitor pemanfaatan KUR yang diberikan. Pengawasan bakal terfokus pada penyaluran akad massal KUR dari pemerintah pusat yang mulai berlangsung 21 Oktober 2025. Berikutnya perdagangan minuman tradisional. Para kreditur ini pembinaannya nanti dari perguruan tinggi. Tadi kan ada kerjasama dengan kampus-kampus ya. Jadi bentuk dari pengabdian masyarakatnya dari kampus adalah melakukan pembinaan kepada penerima KUR supaya investasinya tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Tadi kita sarankan juga supaya KKN tematik itu juga bisa menyasar pendampingan kepada UMKM khususnya penerima program KUR. Menurut pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau DPP KUKM Kaltim, kredit usaha rakyat atau KUR adalah skema pembiayaan untuk perorangan. Karenanya Pemprov menggandeng sejumlah perguruan tinggi dengan maksud agar monitoring bisa dilakukan secara ketat. Dan juga para rektor, direktur, dan dekan universitas. Dan salah satu nanti yang kita coba dorong ke depan adalah tadi pendampingan, makanya kita kerjasama dengan perguruan tinggi itu untuk melakukan pendampingan terhadap UKM-UKM debitur KUR seperti itu. Dan juga yang kemarin kita bicarakan pendampingan juga untuk koperasi desa kelurahan. KUR ini untuk koperasi tidak. Jadi KUR ini itu skema pembiayaan yang dialokasikan untuk perorangan. Sejauh ini pemerintah Provinsi Kaltim telah menyalurkan 1,8 triliun rupiah kepada 24.888 debitur atau pihak yang mengajukan pinjaman. Jumlah tersebut disalurkan melalui 9 perbankan dan lembaga pembiayaan dan telah dimulai sejak bulan Januari hingga Juni 2025 lalu. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Potensi angin kencang disertai gelombang tinggi di wilayah Balikpapan sangat mungkin terjadi kapanpun, sebab wilayahnya berada di garis pantai. Agar potensi-potensi ini bisa terbaca dengan jelas, Pemkot bersama BMKG akan membangun radar maritim. Rencananya, radar maritim akan dibangun di lahan pantai Segara Sari Manggar. Pihak BMKG Balikpapan menyebut keberadaan radar maritim sangat penting. Selain sebagai alat pemantau gelombang di kawasan Teluk Balikpapan, radar ini juga berfungsi sebagai alat deteksi dini bahaya tsunami. Dengan pemasangan radar maritim atau HF radar yang fungsinya adalah untuk
memantau gelombang di perairan Balikpapan, jadi antara Samboja sampai ke PPU termasuk di Balikpapan. Kemudian juga alat itu juga untuk bisa untuk early warning tsunami. Jadi radar maritim ini nanti bisa dipakai untuk keselamatan teman-teman nelayan untuk mengetahui tinggi gelombang dan arus. Kemudian untuk kebencanaan juga tinggi gelombang dan early warning sistem tsunami. Rencananya, pembangunan fisik radar maritim akan dimulai awal tahun 2026. Namun begitu, BMKG Balikpapan terus menunggu persetujuan BMKG Pusat. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Catur menjadi salah satu cabang olahraga yang dimainkan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut berlangsung dalam Festival Olahraga Disabilitas yang digelar di Gedung Graha Gor Pemuda Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Senin siang. Selain catur, ada juga olahraga lain seperti anggar, kursi roda, atletik, tenis meja, dan boccia yang khusus dimainkan oleh penderita disabilitas berat. Cara memainkannya yakni dengan melempar bola berwarna merah atau biru sedekat mungkin dengan bola target berwarna putih. Pengurus Komite Olahraga Paralimpik Kaltim menyebut Berau sejatinya memiliki potensi, akan tetapi upaya pengembangannya terkendala anggaran serta sarana dan prasarana. Untuk mencari atlet-atlet difabel karena mungkin kepercayaan dirinya. Untuk mengenalkan anak bahwa ini loh ada wadahnya kita NPC itu pada olahraga. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 jelas. Olahraga prestasi adalah KONI dengan Paralimpik. Ada jelas kan? Dan untuk diketahui kita Paralimpik dunia itu di ASEAN, tingkat ASEAN ya nanti di Thailand ada ASEAN Game, ada ASEAN Para Game. Kita juara 3 berturut-turut juara umum. Habis ASEAN apa? Asia. Yang jelas ya olahraga itu tanpa dana ya, tanpa semangat ya gimana? Pemerintah itu kan. Satu, yang kedua nggak kalah pentingnya adalah pedulian pemerintah karena harus akses disabilitas. Kayak mamanya sekarang sudah lah, alhamdulillah. Kayak kita mau naik tangga kayak di Dispora sana. Naik tangganya anak sana kan nggak bisa kursi roda. Harus pakai ini aksesibilitasnya bagaimana. Nah, terus sarana dan prasarana. Jadi gitu, dan juga yang jelas anggaran. Mengetahui keluhan dari Komite Olahraga Paralimpik, Wakil Bupati Berau berjanji akan memberikan dukungan penuh. Salah satunya yakni dengan memberi ruang berupa pemanfaatan sarana olahraga milik Pemkab secara gratis. Kalau kita melihat kondisi kita hari ini, disabilitas ini cukup banyak di Kabupaten Berau. Dan ketika kita melakukan ajang prestasi seperti ini, mereka tampak. Dan ini memang bukan pertandingan, ini sebangsa kayak pameran aja, pengenalan olahraga disabilitas. Dan di ajang ini kita melihat bagaimana antusiasnya anak-anak kita mengikuti lomba-lomba ini. Dan ke depan kita terus akan memberikan support. Seperti hari ini ya Pak. Ya. Kita akan support semaksimal kita bisa support. Festival olahraga disabilitas ini merupakan kali pertama digelar di Berau. Sedangkan atlet yang turut berlaga dan meramaikan kejuaraan ini sebanyak 250 orang. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.